Di tengah gemerlap kota Shanghai yang dipenuhi gedung pencakar langit, hidup seorang gadis yang seolah tidak pernah diperhatikan oleh dunia. Namanya Lin Xingyi. Sejak kecil ia tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Suaranya telah hilang sejak lahir, membuatnya hanya bisa menyampaikan isi hati melalui tulisan dan tatapan mata yang penuh harapan. Bagi orang lain, hidup mungkin dimulai dengan mimpi. Namun bagi Xingyi, setiap pagi selalu dimulai dengan pekerjaan yang tidak pernah ada habisnya. Bahkan sebelum matahari menyinari kota, ia sudah bangun untuk membersihkan rumah kecil tempat ia tinggal bersama keluarga angkatnya. Setiap lantai yang ia pel, setiap piring yang ia cuci, setiap pakaian yang ia jemur, semuanya dilakukan tanpa pernah mengeluh. Tangannya mulai kasar karena terlalu sering terkena sabun dan air dingin. Namun tidak ada seorang pun yang memperhatikan luka-luka kecil di jemarinya. Meski hidup begitu keras, Xingyi tetap percaya bahwa kebaikan suatu hari akan menemukan jalannya sendiri. Keluarga angkat yang selama ini membesarkannya tidak pernah benar-benar menganggapnya sebagai anak sendiri. Di mata mereka, Xingyi hanyalah seseorang yang bisa disuruh bekerja tanpa henti. Sementara Wang Jun, anak kandung keluarga itu, menikmati hidup dengan santai. Ia selalu mendapatkan apa yang diinginkannya, sementara Xingyi bahkan harus berpikir 2 kali sebelum membeli sepasang sandal baru. Meski tidak mampu berbicara, Xingyi selalu membalas semua perlakuan buruk itu dengan senyuman tipis. Ia percaya bahwa kemarahan tidak akan pernah menyelesaikan penderitaan. Di malam hari, ketika semua orang sudah tertidur, ia sering duduk sendirian di dekat jendela kecil kamarnya. Ia menatap ribuan lampu kota Shanghai yang berkelap-kelip, seolah sedang bertanya kepada langit, mengapa hidupnya berbeda dengan orang lain. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam Xingyi menulis semua isi hatinya di sebuah buku harian tua. Di sana ia menuliskan harapan sederhana, bukan menjadi kaya, bukan pula menjadi terkenal. Ia hanya ingin suatu hari nanti memiliki keluarga yang benar-benar menyayanginya. Kalimat itu selalu ia tulis berulang kali, hingga memenuhi hampir seluruh halaman buku yang mulai menguning dimakan usia. Keesokan harinya, seperti biasa, Xingyi berangkat bekerja di sebuah restoran kecil yang berada tidak jauh dari kawasan bisnis Shanghai. Pekerjaannya sederhana, membersihkan meja, mencuci gelas, dan membantu para pelanggan dengan senyum yang tidak pernah pudar. Banyak pelanggan mengira ia adalah gadis yang sangat pendiam. Mereka tidak pernah tahu bahwa sebenarnya ia memang tidak mampu berbicara. Suatu siang, hujan turun sangat deras. Jalan-jalan kota berubah basah. Kendaraan berjalan perlahan, sementara para pejalan kaki berlari mencari tempat berteduh. Di sudut trotoar, seorang lelaki tua berpakaian sangat sederhana, tampak berjalan sendirian. Rambutnya yang memutih basah diguyur hujan. Tidak ada seorang pun yang peduli kepadanya. Padahal, lelaki itu bukanlah orang biasa.
Melihat pemandangan itu, Sinyi segera berlari keluar dari restoran sambil membawa satu-satunya payung yang dimiliki tempat kerjanya. Tanpa memikirkan dirinya sendiri yang ikut kehujanan, ia memayungi lelaki tua tersebut. Dengan wajah penuh kepedulian, ia menunjukkan isyarat tangan sederhana, menanyakan apakah beliau baik-baik saja. Lelaki tua itu menatap wajah Sinyi cukup lama. Tatapan itu bukan sekedar rasa terima kasih, ada sesuatu yang terasa begitu akrab, seolah wajah gadis itu mengingatkannya kepada seseorang yang telah lama hilang dari hidupnya. Sebelum berpisah, lelaki tua itu memperhatikan sebuah kalung kecil berbentuk bunga plum yang tergantung di leher Sinyi. Kalung sederhana itu tampak sudah sangat tua, tetapi selalu dijaga dengan penuh hati-hati oleh gadis tersebut. Tatapan lelaki itu mendadak berubah, wajahnya memucat, jantungnya berdetak lebih cepat. Kalung itu sangat mirip dengan kalung yang pernah dikenakan cucunya yang menghilang 20 tahun lalu. Namun ia memilih diam, ia belum ingin menarik kesimpulan terlalu cepat. Tanpa diketahui Sinyi, sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti tidak jauh dari lokasi itu. Beberapa pria berjas segera menghampiri lelaki tua tersebut dengan wajah panik. Mereka tampak sangat menghormatinya. Sinyi hanya memandang dari kejauhan sambil tersenyum kecil. Ia mengira lelaki tua itu hanyalah seorang kakek biasa yang sedang dijemput keluarganya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa pria yang baru saja ia tolong adalah Zhao Weiguo, pemilik kerajaan bisnis terbesar di Tiongkok. Dan tanpa ia sadari pula, pertemuan singkat di bawah hujan itu akan mengubah seluruh jalan hidupnya untuk selamanya. Siapakah sebenarnya yang telah memisahkan pewaris tunggal keluarga Zhao dari keluarganya sendiri? Apakah Sinyi benar-benar cucu kandung Zhao Weiguo yang selama ini menghilang? Semua jawabannya akan mulai terungkap di episode 2. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah Gadis Bisu Pewaris Tahta Naga Emas. Sampai jumpa di episode 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.